Audio Jungle. Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Nama saya Gusti Ayu Era Arianti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengembangan diri sederhana, konkret dan rutin yang dapat dilakukan sendiri dari sekarang pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Adapun pengembangan diri sederhana, konkret dan rutin yang dapat dilakukan sendiri dari sekarang yaitu pertama membiasakan pembiasaan positif untuk membentuk karakter murid yang baik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang ketiga, merancang pembelajaran inovatif untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang keempat adalah aktif meningkatkan kompetensi diri dengan belajar secara mandiri maupun mengikuti pelatihan dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Yang kelima, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mensukseskan program dan kegiatan sekolah. Dan yang keenam adalah melakukan budaya refleksi pada setiap kegiatan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk pengembangan diri saya yaitu yang pertama membiasakan pembiasaan positif untuk membentuk karakter murid yang baik. Kegiatan tersebut dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Membiasakan mengucapkan salam dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran untuk membentuk karakter murid yang sopan, santun, dan religius. Yang kedua, menumbuhkan semangat gotong royong untuk mewujudkan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membiasakan murid untuk mandiri dan berintegritas dalam mengerjakan tes akhir semester. Dan yang keempat, pendidikan karakter dengan kegiatan ramah anak dengan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bersih. Dan kegiatan ini dilakukan dengan kegiatan senam pagi bersama-sama. Yang kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Sebagai pendidik, saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang memberikan kenyamanan serta memberikan kesempatan murid untuk aktif berkreativitas sesuai dengan bakat dan minatnya. Adapun kegiatan tersebut adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melatih murid berdiskusi dan berpikir kritis menganalisis sebuah permasalahan. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran seiring dengan perkembangan teknologi di masa kini. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan berkreativitas kepada murid sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti menghasilkan produk berbasis digital maupun berbasis manual. Pengembangan diri yang ketiga yaitu merancang pembelajaran inovatif untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sebagai guru, saya berinovasi dalam dunia pendidikan untuk memunculkan gagasan-gagasan baru sehingga mampu tepat guna dalam mengatasi permasalahan tertentu. Adapun kegiatan tersebut yaitu 1. Menciptakan kegiatan evaluasi dengan menyenangkan melalui kuis-kuis digital yang terintegrasi dengan permainan menarik sehingga penilaian yang diasumsikan menegangkan menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi murid. Yang kedua, bermain sambil belajar adalah salah satu upaya yang saya lakukan dalam mengemas pembelajaran agar tidak membosankan. Permainan dan suasana yang berbeda akan memberikan dampak antusias bagi murid dalam mengikuti pembelajaran, seperti bermain dalam lingkaran, melempar koin untuk memilih soal. Dan selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis proyek untuk menggali aktivitas dan kreativitas siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang keempat, membuat media pembelajaran yang relevan dengan situasi dan kondisi pendidikan. Jadi semasa pandemi, saya membuat beberapa video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri untuk membantu murid belajar dari rumah. Dan sampai sekarang media ini masih bisa digunakan bagi murid yang suka belajar dengan cara audio visual. Yang keempat yaitu aktif meningkatkan kompetensi diri dengan belajar secara mandiri maupun mengikuti pelatihan dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Atas inisiatif sendiri, melakukan pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi serta melakukan perubahan yang diinginkan. Aktif mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun luring untuk meningkatkan kualitas diri serta aktif dalam kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi dalam kolaborasi dan berbagi pengalaman.
Yang kelima yaitu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mensukseskan program dan kegiatan sekolah. Jadi dalam hal ini menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu berbagi praktik baik dalam kegiatan Simposium Senyum Guru dan Murid yang diadakan setiap tahun di sekolah sebagai ajang berbagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menuntun rekan guru lainnya dalam membuat aksi nyata untuk pelatihan mandiri di PMM serta berbagi tips dan trik agar lolos validasi. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam upaya mendiskusikan administrasi kegiatan pembelajaran, metode, serta strategi pembelajaran. Dan yang keempat yaitu bekerja sama serta berkolaborasi saling melengkapi satu sama lain dalam kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan-kegiatan sekolah untuk mensukseskan program dan kegiatan sekolah. Dan yang keenam yaitu melakukan budaya refleksi pada setiap kegiatan. Merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kita, pengalaman apa yang didapat, dan kendala apa yang dihadapi, serta tindak lanjut apa yang perlu dilakukan. Yang pertama, kegiatan refleksi pembelajaran saya lakukan dengan murid dengan bertanya langsung maupun menggunakan Padlet sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, refleksi dilakukan secara umum dalam kegiatan Simposium Senyum Guru dan Murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karena di sana nanti akan ada sesi tanya jawab kepada rekan-rekan guru, murid maupun staf pimpinan. Dan yang ketiga, memanfaatkan hasil observasi pembelajaran yang terlaksana melalui platform Merdeka Mengajar untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi, refleksi penting dilakukan untuk perbaikan pembelajaran dalam upaya menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Nah, selanjutnya refleksi ini yang pertama perasaan yang saya rasakan dalam melakukan aksi nyata ini adalah saya merasa bersyukur dan sebagai wujud apresiasi kepada diri saya sendiri, saya merasa mampu mewujudkan ilmu-ilmu yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak di setiap berkegiatan di sekolah, serta saya merasa tergerak untuk melakukan perubahan-perubahan sederhana untuk murid dan sekolah saya. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul setelah melakukan aksi nyata adalah melakukan praktik baik dalam pembelajaran kepada murid dan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar perubahan positif terus terwujud. Selanjutnya, pembelajaran yang dapat saya ambil adalah melihat antusias murid dalam mengikuti pembelajaran. Saya merasa terus termotivasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, meningkatkan kompetensi diri dan konsisten melaksanakan perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir, dampak positif yang paling saya rasakan adalah murid semangat belajar ketika saya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, membuat sebuah permainan yang mendidik, serta lebih aktif jika diberikan kebebasan dalam berkreativitas. Selain itu, kompetensi dalam diri saya menjadi lebih meningkat dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan bermanfaat. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Om Santi 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 Om.